Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema mengapa dia mengghosting kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Leo. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa inilah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general. Mungkin juga bisa vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate nih untuk setiap kamu yang berzodiak Leo. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, teman-teman, kita akan langsung shuffle kartunya dan kita akan segera mengetahui nih, kira-kira kenapa ya alasan dia menghilang tanpa kabar, ataupun meninggalkan kamu tanpa alasan apapun, atau mengghosting kamu. Oke? Aku akan ambil 5 kartu terlebih dahulu ya. Dan tidak lupa juga aku mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel My Tarot Indonesia. Aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua untuk channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Dan juga aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia untuk video-video yang ada di channel ini. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik untuk kalian semua. Dan tentunya bisa bermanfaat ya untuk kehidupan teman-teman semua. Oke, di sini kita sudah ada 5 kartu. Ada The Tower, Nine of Cups, King of Wands, The High Priestess, dan The Hermit. Oke. Oke, untuk teman-teman Leo, di sini kalau aku lihat ada kemungkinan salah satu alasan kenapa dia meninggalkan kamu, tidak memberi kabar kamu ataupun mengghosting kamu ya. Sebenarnya karena memang ada sedang ada suatu masalah nih, entah ada suatu masalah ataupun kejadian yang sedang menimpa hidup dia, dan itu benar-benar salah satu hal yang sangat besar ya. Dia harus mengambil keputusan yang benar-benar besar, ataupun dia benar-benar istilahnya sangat cukup apa ya, dia harus benar-benar memfokuskan semua energinya, semua konsentrasinya untuk menyelesaikan masalah itu sekarang. Ya, jadi dia merasa bahwa dia tidak bisa nih menjalani hubungan dengan kamu ataupun berkomunikasi dengan kamu secara lebih lancar sebelum dia menyelesaikan masalah ini. Karena di sini ada tower ya, ada tower dan ada nine of cups gitu. Masalah ini benar-benar menguras mental dia, menguras energi dia, menguras konsentrasi dia, menguras fokus dia, mungkin juga bisa menguras finansial dia dan sebagainya. Oke, nah masalahnya ini apa? Tentunya bisa bisa banyak sekali hal, bisa banyak sekali situasi, kondisi dan kemungkinan ya. Tapi di sini yang jelas ada The Tower ya. The Tower itu biasanya berhubungan dengan suatu bencana yang benar-benar cukup mengguncang hidup dia. Bisa jadi ya, ini aku ambil contoh aja. Bisa jadi masalah finansial. Misalkan dia diberhentikan dari pekerjaannya ataupun dia resign dan dia masih belum mendapatkan pekerjaan. Bisa jadi bisnis yang dia rintis atau bisa jadi bisnis yang dia jalani ataupun bisnis yang baru dia mulai ternyata tidak berjalan sehingga dia harus menutup bisnisnya. Bisa jadi juga masalah finansial, mungkin saja dia kehilangan uang dalam jumlah besar, mungkin saja dia menghadapi penipuan, mungkin saja dia juga berurusan dengan pihak berwenang dan sebagainya. Bisa banyak sekali kemungkinan ataupun juga bisa berhubungan dengan masalah kesehatan misalkan. Bisa diri dia ataupun bisa dengan orang-orang terdekat dia nih, keluarga dia, teman dia ataupun saudara dia. Paling mungkin keluarga ya biasanya ya. Kalau untuk berhubungan dengan kesehatan ya, misalkan salah satu pihak keluarganya jatuh sakit keras dan dia benar-benar harus memfokuskan semua energi dia untuk merawat orang tersebut, misalkan orang tua dia ataupun kerabat dia, ataupun mungkin dia sendiri nih yang sedang mengalami masalah kesehatan, misalkan dia jatuh sakit dan mungkin sakitnya juga ya bisa dibilang menengah gitu ya, sehingga dia merasa dia benar-benar harus berfokus dulu nih untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, bisa banyak sekali situasi dan kondisi ataupun kemungkinan ya, tapi pada intinya adalah masalah ini benar-benar menguras semua fokus dia, dan dia merasa bahwa
prioritas berkomunikasi dengan kamu, prioritas untuk menjalani hubungan dengan kamu itu langsung istilahnya berada di titik bawah gitu ya. Istilahnya bukan langsung tidak menjadi prioritas kembali. Karena memang prioritas dia ini sekarang itu adalah untuk menyelesaikan masalah ini dulu. Oke. Dia, kalau aku lihat sebenarnya dia masih ada niat sih ya, masih ada niat untuk menghubungi kamu kembali segera setelah dia menyelesaikan masalah ini. Nah, tetapi memang kalau aku lihat orangnya ini bisa dibilang orangnya agak tipe orang yang gampang gelisah ya. Jadi ketika ada suatu masalah dia benar-benar langsung panik gitu ya. Dia lupa hal apa dulu yang harus dia lakukan. Nah, salah satu hal yang dia lupa adalah memberi kabar kepada kamu. Oke, ataupun memberitahukan kepada kamu bahwa sebenarnya dia sedang ada sesuatu yang menimpa dia. Karena dia di sini ada High Priestess sama The Hermit. Dia nggak mau merepotkan kamu. Dia juga rasanya juga mungkin agak enggan ya memberikan berbagai penjelasan. Dia juga mungkin agak enggan untuk memberikan berbagai pengertian kepada kamu. Dia juga takut nih ketika kamu salah paham karena dia tidak terlalu pandai menjelaskan dan sebagainya. Dia juga malah takut ketika misalkan dia ada masalah finansial dan dia cerita kepada kamu malah menganggap dia ingin memanfaatkan dia gitu secara finansial, dan dia nggak mau anggapan-anggapan negatif seperti itu bisa terlintas di pikiran kamu. Oke. Nah, jadi memang salah satu jalan pintas yang kepikiran di otak dia ataupun di pikiran dia, ya memang langsung meninggalkan kamu aja ataupun menghilang gitu ya, menghilang dalam waktu sementara gitu, mengghosting kamu gitu. Tapi sebenarnya kalau aku lihat sebenarnya bukan maksud dia sih, cuma karena memang kepribadian dia itu adalah orang yang gelisah dan dia nggak tahu prioritasnya itu mana. Sebenarnya kalau memang dia tahu nih cara memprioritaskannya, dia harusnya itu eh, memberitahukan kamu sesingkat apapun, itu yang penting adalah dia memberitahukan bahwa dia sedang ada masalah. Paling tidak itu bisa memberikan kamu sedikit kelegaan hati bahwa memang sebenarnya nggak ada yang salah dengan kamu. Oke. Dan kebetulan memang aku melihat ada kecenderungan karena mungkin zodiak kamu Leo ya. Kadangkala mungkin kamu terlalu kritis ya terhadap diri kamu sendiri. Kamu kadang bingung gitu ya, apakah kamu melakukan suatu kesalahan, apakah dia yang melakukan kesalahan, ataukah memang dia yang terlalu pengecut. Ternyata dia tidak suka dengan kamu, tapi dia mencari jalan pintas untuk langsung menghilang dari kehidupan kamu dan sebagainya. Jadi kamu banyak berpikir hal-hal yang negatif yang pada akhirnya membuat hati kamu menjadi makin tidak tenang gitu. Dan dia nggak bisa melihat hal itu juga gitu. Oke. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu hal yang bisa sedikit melegakan kamu ya, bahwa ternyata sebenarnya itu nggak ada yang salah dengan kamu. Dan juga sebenarnya nggak ada yang salah dengan diri dia. Cuma memang dia sedang mengalami sesuatu kesulitan aja gitu. Kalau aku lihat sebenarnya nanti memang ada saatnya di mana dia sudah berhasil nih ya menyelesaikan ini semua, bisa jadi dia akan menghubungi kamu kembali. Tapi apakah di saat itu kamu masih memiliki perasaan terhadap dia? Apakah kamu masih menaruh harapan dengan dia, ataukah justru memang kamu sudah istilahnya kamu sudah move on dari dia gitu. Oke, tentunya nih kembali lagi kendali ada di tangan kamu. Kita akan coba ambil 5 kartu lagi dan kita akan melihat ya apakah memang siapa tahu ada alasan lain nih. Atau mungkin yang dia pertimbangkan kenapa pada akhirnya dia memilih untuk meninggalkan kamu tanpa alasan, menghilang tanpa sebab, ataupun mengghosting kamu. Oke. Kita akan ambil 5 kartu lagi. Di sini ada Three of Wands. Two of Pentacles. Three of Wands, Two of Pentacles, Nine of Wands, the Sun, the World, the Sun, dan the World. Oke. Di bottom of the deck kita ada Ace of Swords, oke. Oke, untuk teman-teman Leo, di sini kita lihat ya kelima kartu yang di bawah. Kalau di sini aku lihat juga masih ada rasa tidak percaya diri nih. Dia masih merasa minder. Dia masih merasa belum pantas untuk menjalani komitmen dengan kamu ya. Karena sini ada Two of Pentacles sama Nine of Wands sama Three of Wands. Dia merasa mungkin
Mungkin juga ada faktor perbedaan usia yang cukup jauh ya antara kamu dan dia ya. Tentunya ini nggak semuanya, disesuaikan sekali lagi dengan situasi dan kondisi kamu. Dia mungkin merasa kamu jauh lebih dewasa, kamu jauh lebih mapan secara finansial, kamu juga jauh lebih dewasa secara emosional. Sedangkan dia merasa mungkin dia merasa pekerjaan dia juga masih belum belum pasti, kelangsungan karir dia juga masih masih biasa-biasa saja. Mungkin bisnis yang dia rintis ataupun yang dia jalani juga masih belum sebanding dengan bisnis ataupun pekerjaan yang sekarang kamu punya dan sebagainya gitu. Dia merasa bahwa di satu sisi mungkin saja sebenarnya kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari diri dia gitu. Istilahnya dia merasa minder sendiri gitu. Dia kadang berpikir, dia kadang nanya sama diri dia, kalau memang nantinya kalian bisa menjalin hubungan gitu, apakah kamu benar-benar bisa berbahagia dengan dia, dengan segala kekurangan dia, dengan perbedaan yang cukup mencolok antara kamu dan dia dalam hal finansial, dalam hal emosional. Apakah nanti suatu saat justru hal itu nggak akan menimbulkan konflik, dan justru nantinya nggak akan membuat hubungan kalian menjadi renggang dibandingkan kalian hanya sebatas teman. Dan sebagainya gitu ya. Jadi orangnya memang memiliki banyak pertimbangan. Sebenarnya orangnya ini cukup berhati-hati sih ya. Dia gampang gelisah, gampang panik kalau lagi ada masalah, tapi sebenarnya dia juga sangat berhati-hati, sangat berpikir. Sebenarnya dia banyak berpikir segala kemungkinan sebelum bertindak. Oke, dan ketika memang dia bertemu kamu, dia tahu gitu sebenarnya bahwa ada banyak sekali hal yang bisa dia kagumi dari diri kamu, dari pencapaian kamu, dari sifat kamu, dari kepribadian kamu, dari kerja keras kamu. Banyak sekali hal yang bisa dia kagumi. Nah, dia melihat ke diri dia sendiri. Dari diri dia, apa yang bisa kamu kagumi gitu. Dia bertanya-tanya. Nah, karena itulah sebenarnya dia masih agak merasa minder gitu ya untuk menjalin komitmen dengan kamu. Oke, dan memang salah satu pemicunya juga masalah yang sedang dia hadapi sekarang, yang memang menguras semua fokus dia ke masalah tersebut. Tapi sebenarnya kalau di sini kalau aku lihat ada the sun, ada the world. Sebenarnya nggak diragukan lagi, dia itu benar-benar merasa happy ya bisa mengenal kamu. Dia merasa happy bisa ngobrol bareng kamu. Dia merasa benar-benar bisa apa ya? Kamu itu orang yang benar-benar apa ya? Mencerahkan hidup dia lah gitu ya. Dia mungkin selama ini menganggap kehidupan dia ya seperti itu aja, tapi melihat kamu yang antusias, melihat kamu yang ambisius terhadap pencapaian hidup kamu, melihat kamu yang juga mungkin memiliki energi ataupun semangat yang membara, dia merasa termotivasi gitu. Dia merasa bersyukur dia bisa mengenal kamu gitu. Ada banyak hal yang bisa dia pelajari dari kamu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang dia itu mengagumi kamu, dan dari rasa kagum itulah juga memang mulai timbul ya rasa suka, rasa tertarik, dan juga rasa nyaman. Tetapi memang masih ada rasa minder dalam diri dia, seperti itu ya. Nah, di sini ada the world. Kemungkinan ya, ini benar-benar kemungkinan ya, ada kemungkinan nanti di masa mendatang dia bisa menghubungi kamu kembali. Masih ada kemungkinan dia bisa menghubungi kamu kembali. Dengan catatan memang dia akan menghubungi apabila dia sudah sepenuhnya menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi sekarang. Oke, entah masalah apapun itu ya. Sekali lagi ada banyak sekali kemungkinan, dan aku nggak bisa memastikan dari readingan ini karena aku juga kurang bisa mengetahui orangnya seperti apa. Tapi memang ketika dia sudah berhasil menyelesaikannya dan dia merasa bisa memfokuskan kembali energi ataupun konsentrasinya untuk menjalin hubungan dengan kamu kembali, nah dia akan mencoba melihat kembali apakah dia masih memiliki kesempatan, ataukah apakah kamu masih memberikan dia kesempatan, seperti itu. Sebenarnya di sini ada the world. Oke, masih ada kemungkinan dia bisa menghubungi kamu kembali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus kamu lakukan nih para Leo? Kita lihat bottom of the deck-nya ya. Di sini bisa kita artikan saran ataupun kiat ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta kepada kamu untuk menghadapi situasi ini. Untuk dia yang sudah mengghosting ataupun meninggalkan kamu tanpa alasan. Ace of Swords ya. Ace of Swords ini bisa diartikan tindakan nyata. Kalau misalnya dalam bahasa gaulnya hajar deh gitu. Hajar aja gitu ya. Bisa diartikan seperti itu. Oke. Jadi artinya kamu tidak
di sini justru disarankan kamu jangan menunggu. Kamu jangan menunggu dia menyelesaikan semua masalah ini ataupun kamu menunggu dia yang menceritakan masalah ini kepada kamu, ya. Tapi justru di sini kamu yang perlu berbesar hati, mungkin menekan sedikit ego kamu. Kamu yang langsung istilahnya nyeblak dia lah ya. Bukan nyerang loh ya, istilahnya langsung nanya dia apa adanya aja. Kenapa dia meninggalkan kamu ataupun kenapa dia nggak berkomunikasi dengan kamu lagi. Di sini Ace of Swords, makanya hajar aja gitu, langsung aja tanya gitu. Kenapa dia tiba-tiba menghilang, kenapa dia tiba-tiba nggak ada kabar, apakah lagi ada masalah, apakah memang dia nggak memiliki rasa yang sama dengan kamu, apakah dia memang sudah menemukan yang lain, ataukah memang ada sesuatu yang sedang menimpa dia yang mungkin bisa kamu bantu. Dan apakah dia masih berniat untuk menjalin hubungan dengan kamu ataupun berkomunikasi dengan kamu. Tanyain aja semua di situ. Oke? Tapi sekali lagi bukan nyerang ya, bukan langsung kayak interview ya. Tentunya disesuaikan lagi dengan situasi dan kondisi dan tentunya dengan keadaan yang kamu alami sekarang. Tapi intinya adalah Ace of Swords, langsung meminta kejelasan sedini mungkin. Oke? Tidak perlu menunggu. Nah, hanya dengan demikianlah kamu baru bisa menentukan keputusan yang akan kamu ambil secara lebih jelas. Oke, dibandingkan hanya bergantung pada waktu ataupun bergantung pada kesiapan diri dia. Oke, karena di sini benar-benar diharapkan bukan kamu yang menunggu, tapi kamu yang kamu yang langsung bertanya, apakah diri dia memberikan alasan yang pantas untuk kamu untuk menunggu dia, seperti itu loh ya. Oke, nah dari situ kamu bisa ambil keputusan. Kalau memang ternyata dia ada masalah, kira-kira seberapa lama waktu yang dia butuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apakah ada sesuatu hal yang bisa dia bantu? Ataukah dari situ juga kamu bisa lihat, apakah benar-benar dia ini benar-benar masih berniat untuk menjalin hubungan dengan kamu ataupun komunikasi dengan kamu kalau memang masalah tersebut sudah berakhir ataupun berhasil dia selesaikan. Ataukah dia memang masih bimbang nih sama perasaan dia dengan rasa minder dia dan justru nantinya itu hanya akan menggantungkan perasaan yang kamu punya kepada dia. Oke? Nah, dari situ kamu bisa memutuskan apakah pada akhirnya kamu mau menunggu dia sampai dia menyelesaikan semuanya, ataukah pada akhirnya kamu mau move on dan hanya menganggap dia sebagai teman yang baik untuk istilahnya untuk mungkin berbagi cerita, untuk saling sharing dan untuk saling support, tetapi juga sudah menutup pintu untuk ke arah hubungan yang lebih serius dan memutuskan untuk mencoba mencari orang lain yang lebih cocok ataupun lebih tepat untuk kamu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya para Leo yang bisa aku sarankan dari readingan ini. Sekali lagi terlepas dari seberapa resonate readingan ini dengan situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang, mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan untuk kamu agar kehidupan asmara kamu di masa mendatang bisa menjadi jauh lebih lancar. Oke, jadi good luck ya untuk kamu para Leo. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.